Halo guys, ketemu lagi dengan saya Franciscus. Pada video kali ini kita akan membahas seputar finansial, tidak jauh dari video-video yang sebelumnya. Khususnya pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pendanaan. Jadi di sini kita akan membahas gimana cara perusahaan dapat memperoleh pendanaan, kemudian apa-apa tipe pendanaan, kemudian kita nanti akan melihat salah satu contoh perusahaan yang sedang mencari pendanaan di lantai bursa. Oleh karena itu, check it out. Oke, seperti di layar teman-teman, bisa kita lihat strategi pendanaan di mana kali ini kita akan menggunakan prospektus PT Aman Mineral Resources Tbk. Oke, dan seperti biasanya disclosure bahwa disclaimer maksudnya video ini tidak direkomendasikan untuk mengambil keputusan berinvestasi teman-teman. Video ini hanya untuk kebutuhan edukasi saja ya. Oke. Kalau kita mencoba melakukan googling di Google, apa itu strategi pendanaan? Kita akan melihat seperti ini. Strategi pendanaan merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh organisasi atau perseorangan. Kalau di sini kita akan membahas tentang perusahaan untuk mencapai visi dan misi dan atau tujuan khususnya. Jadi visi misi itu bisa macam-macam. Biasanya kalau namanya perusahaan pasti mencari laba atau keuntungan. Nah, di sini pendanaan adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu kegiatan operasional, proyek, program bisnis, atau hal lainnya. Maka dari itu, diharuskan adanya perencanaan yang baik atau planning. Pendanaan dapat bersumber dari dua bagian, yaitu internal maupun eksternal. Nah, kalau kita ngomong pendanaan, funding atau aktivitas pendanaan adalah cara memperoleh suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau program dari sebuah perusahaan. Suntikan dana adalah modal usaha yang diperoleh perusahaan melalui pihak pemberi dana. Nah, kalau kita ngomong untuk jangka panjang, jangka waktunya ya, pendanaan itu bisa dibagi menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu biasa memperoleh tenor lebih dari 1 tahun. Jadi perusahaan ini dapat memilih waktu lebih dari 1 tahun untuk melunasinya. Nah, kalau praktiknya biasanya pelunasannya berkisar antara 5-20 tahun. Bagi perusahaan, jenis pendanaan ini dinilai cocok sebagai modal untuk memulai bisnis atau solusi kita ketika membutuhkan biaya yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kita ngomong pendanaan jangka pendek itu adalah dana pinjaman yang diberikan dan harus dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Pendanaan jangka pendek bisa didapat salah satunya dari bank. Karena hanya jangka waktu pembayaran cuma 1 tahun, biasanya pihak pemberi dana memberikan limit pinjaman yang rendah dibandingkan dengan kalau jangka panjang ya. Jadi selain itu sebelum memutusin untuk memberikan pendanaan jangka pendek, pihak pemberi pinjaman biasa akan melihat profil kita terlebih dahulu. Selanjutnya kalau kita ngomong sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini bisa dibagi menjadi internal dan eksternal. Nah, kebutuhan pendanaan ini kalau internal ini biasanya berasal dari setoran modal pemilik usaha. Ya biasa pemiliknya nyentorin aja modalnya, atau bisa kita sebut modal saham disetor. Nah, kalau eksternal biasa berasal dari pinjaman pihak ketiga. Pinjaman berasal dari supplier, investor, atau bank. Menghitung dan merencanakan sumber pendanaan yang tepat merupakan langkah awal yang penting, yaitu menghitung berapa besar modal usaha yang dibutuhkan, kapan dana tersebut dibutuhkan, dari mana dana tersebut diperoleh, dan bagaimana mengatur perputaran pendanaan yang ada agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari. Nah, kalau jenis pendanaan, aktivitas pendanaan adalah langkah yang diperoleh atau diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau program. Nah, sumber pendanaan ini akan diberikan dalam bentuk utang atau ekuitas. Nah, kalau utang itu ada 3. 1, lembaga keuangan. 2, penerbitan obligasi. 3, penerbitan surat berharga. Jadi semua ini jenisnya utang. Kalau kita bahas singkatnya, kalau lembaga keuangan ini biasa kayak bank komersial, jadi kita dapat bank loan
seperti itu. Nah, kalau obligasi, biasanya penerbitan obligasi yang dimiliki yakni sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Kalau surat berharga, nah biasanya surat berharga atau commercial paper yakni sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Nah, kalau ekuitas itu bisa saldo laba ditahan atau sebutnya retaining. Nah, perusahaan menerima pendanaan melalui ekuitas dari para pemilik saham dan menahan saldo laba dengan cara tidak membagikan dividen kepada para pemilik saham. Kalau yang kedua, menerbitkan saham. Perusahaan juga dapat memperoleh pendanaan dengan secara ekuitas, jadi melalui penerbitan saham baik preferen atau saham biasa. Nah, spesifiknya kita akan membicara tentang go public. Kalau tadi itu adalah metode jenis pendanaan yang dari ekuitas yang nomor 2. Jadi go public itu kenapa? Jadi go public itu dia melantai di bursa saham. Jadi terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana atau biasa kita sebut dengan initial public offering atau IPO atau biasa disebut go public. Nah, biasanya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Ini manfaatnya ya. Jadi alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk go public. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan, sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Nah, yang kedua, kita dapat meningkatkan nilai value atau company value. Dengan menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan, lalu setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham. Jadi, apa yang terjadi perusahaan itu juga akan berdampak pada nilai saham perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bahas singkat mengenai profesi penunjang, ada beberapa profesi penunjang sehingga IPO ini dapat berlanjut. Maksudnya dapat terlaksana. Jadi banyak profesi-profesi yang akan membantu. Kita bahas singkat aja. 1. Penjamin efek atau underwriter. Jadi dia ini akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Akuntan publik, dia itu akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan yang reliable dan dapat digunakan. Konsultan hukum, dia akan melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum. Lalu ada notaris, dia akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta-akta dan perjanjian-perjanjian. Lalu ada penilai atau valuer. Apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya, nah dia perlu penilai independen. Lalu yang terakhir ada Biro Administrasi Efek. Dia akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian ini ada proses penawaran umum. Jadi di sini terdapat persiapan dan evaluasi. Persiapannya adalah persiapan internal dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang. Nah, di bawah ini registration dilakukan pernyataan pendaftaran di OJK, permohonan pencatatan di IDX, dan permohonan pendaftaran efek di KSEI. Nah, lalu ada prospektus awal yang diterbitkan setelah itu. Lalu kita masuk ke tahap evaluasi sebelah kanan. Jadi evaluasi oleh OJK dan Bursa Efek. Jadi OJK Bursa Efek ini masuk dalam tahap evaluasi. Nah, prosesnya ini diperkirakan 3-4 bulan, tapi bervariasi tergantung timeline yang digunakan dan progres yang ada. Nah, setelah proses penawaran, kita masuk ke proses pencatatan. Jadi di sini ada book building, yaitu demand pooling dan penentuan harga. Di sini dilakukan pernyataan efektif di OJK. Nah, ini masuk dalam proses perusahaan harus menerbitkan prospektus final. Lalu masuk ke tahap IPO, jadi masuk ke pasar perdana di IDX, lalu masuk ke proses listing dan trading di pasar sekunder. Jadi sekilas singkatnya begitu prosesnya. Lalu kalau kita bicara tentang persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
bisa dilihat di layar ini. Jadi ada beberapa kriteria yang dibutuhkan. Tapi kita bisa lihat apakah perusahaan ingin masuk ke papan utama, pengembangan atau akselerasi. Mungkin bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Kita tidak akan bahas detail tentang kriteria ini. Jadi nanti kriteria ini juga akan diseleksi oleh profesi penunjang yang membantu proses IPO dari perusahaan. Tentunya sehingga segala proses IPO dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk ke pembahasan perusahaan. Jadi kita akan melihat salah satu perusahaan yang akan melakukan IPO pada bulan Juli mendatang, masa efektifnya ya. Jadi PT Aman Mineral Resources Tbk atau disingkat PT Aman. Jadi ini ada prospektus awal yang bisa teman-teman download. Oke, mungkin ketinggalan. Di sini ada satu kriteria lagi yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan jumlah saham free float setelah penawaran umum, lalu jumlah pemegang saham dan harga saham perdana. Ini juga salah satu kriteria yang dibutuhkan untuk menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa download guidance yang ada di website Bursa Efek ya. Oke, kita masuk ke PT Aman. Jadi PT Aman ini adalah suatu perusahaan holding, aktivitasnya yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Kantornya di Menara Karya di Jakarta Selatan. Lalu kalau kita lihat ke company background. Jadi di sini company background-nya maksudnya adalah apa yang ditawarkan oleh Aman di penerbitan saham perdana ini. Jadi dia akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 saham biasa atau sebanyak-banyaknya 10% dari total modal ditempatkan di store. Nah, harganya nanti berkisar 1.650 sampai dengan 1.775. Jadi diharapkan dengan penerbitan saham ini dia akan memperoleh dana sebesar 12 triliun 935 miliar 348 juta rupiah. Oke, detail lainnya bisa teman-teman baca. Lalu kita akan melihat apa sih tujuan dari dia si Aman ini melakukan go public atau IPO ya. Jadi dananya itu buat apa? Kita bisa lihat di prospektus. Di ini kita lihat ke halaman 7. Jadi kalau kita lihat di prospektus ada 3 rencana penggunaan dana yang direncanakan oleh Aman. Yang pertama, jadi 1.786 miliar rupiah atau sekitar 117.200.000 US dollar akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin melalui pengambilan bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh Amin. Yang selanjutnya digunakan oleh Amin untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di Amin yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi Amin ini mungkin salah satu entitas anak. Jadi nanti dananya akan ke anak itu yang nantinya juga akan berdampak pada grup atau Aman itu sendiri. Jadi ini lebih ke arah investasi kali ya, investasi smelter. Lalu tujuan pengguna dana yang kedua adalah sebesar 3 triliun atau sekitar 200 juta USD akan digunakan untuk melunasi utang kepada AMINT. Dengan rincian kita nggak tampilin di sini. Jadi yang tadi rincian utangnya sudah di-disclose secara detail di prospektusnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMINT melalui pengambilan saham baru yang akan diterbitkan oleh AMINT. Yang selanjutnya akan digunakan oleh AMINT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB.
dan proyek pembangkit listrik tenaga gas uap di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, NTB. Ya, ini juga salah satu investasi. Jadi bisa disimpulkan pendanaan yang direncanakan oleh Aman itu untuk investasi atau ekspansi perusahaan, sehingga perusahaan akan menjadi semakin lebih besar dan harapannya ke depannya akan laba perusahaan semakin besar. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk detailnya atau teman-teman mau baca itu ada di referensi, bisa buka di IDX, atau di sini juga di dalamnya ada panduan Go Public. Jadi buat teman-teman yang perusahaan yang mau Go Public atau misalkan kerja di tempat yang mau Go Public, bisa lihat di panduan ini, lalu bisa konsultasikan kepada spesialis atau profesi penunjang yang teman-teman telah pilih, sehingga Go Public teman-teman akan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.